Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Melati Andaresta dengan NIM A1C2320001. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang standar pemeriksaan keuangan negara tahun 2017 dari tugas mata kuliah Audit Keuangan Negara. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar pemeriksaan keuangan negara tahun 2017. Adapun yang pertama kita ketahui terlebih dahulu apa itu pemeriksaan keuangan negara atau definisi pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun selanjutnya, jenis pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDIT. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Adapun tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang dimana ada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang jenis-jenis SPKN, yang dimana jenis-jenis SPKN terdiri dari kerangka konseptual pemeriksaan, dan yang kedua ada pernyataan standar pemeriksaan atau PSP. Selanjutnya ada lingkup pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya itu ada manfaat pemeriksaan keuangan negara. Seperti apa sih manfaat pemeriksaan keuangan negara? Yang pertama ada penyediaan hasil pemeriksaan, penguatan upaya pemberantasan korupsi, peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Yang keempat, ada peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang kelima, peningkatan efektivitas peran aparat pengawasan intern pemerintah. Yang keenam, peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, seperti apa unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara? Yang pertama itu ada hubungan tiga pihak yang terdiri atas 1. PKN, 2. pihak yang bertanggung jawab, dan 3. pengguna LHP. Yang kedua, hal pokok atau subject matter dan informasi hal pokok subject matter information. Yang ketiga, kriteria pemeriksaan. Keempat, bukti pemeriksaan. Kelima, laporan hasil pemeriksaan. Keenam, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selanjutnya itu ada kode etik standar pemeriksaan keuangan negara. Ini merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh anggota BPK dan pemeriksa keuangan negara. Selanjutnya di sini ada lampiran 2 PSP 100. PSP 100 mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDIT. Standar umum ini berkaitan dengan etika independensi, integritas, profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, serta kewajiban APIP dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya, seperti apa sih tujuan pemeriksaan dalam melaksanakan standar umum?
Dan apa saja ketentuannya? Yang pertama, etika. Anggota BPK dan pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai akuntabilitas dan harapan publik kepada BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua, independensi, integritas, dan profesionalisme. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. Yang ketiga, ada pengendalian mutu. BPK harus menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, kompetensi. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Selanjutnya ada lampiran 3 PSP 200 SPP. PSP 200 mengatur tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti, pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi. Selanjutnya ada tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah untuk yang pertama, merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Selanjutnya, apa saja ya ketentuannya? Yang pertama itu ada perencanaan. BPK harus membuat perencanaan strategis untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan. Yang kedua, hubungan pemeriksaan BPK dengan perencanaan strategis. BPK harus berpedoman pada Renstra BPK dalam menyusun rencana tahunan pemeriksaan. Pemeriksa harus menetapkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan hal pokok tersebut. Yang ketiga, ada perencanaan penugasan. Pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas informasi hal pokok atau hal pokok yang akan diperiksa. Pemeriksa harus memastikan kejelasan setiap penugasan pemeriksaan yang dilakukan. Dan yang keempat, pemerolehan bukti. Pemeriksa harus menerapkan prosedur yang telah dirancang untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan layak atas resiko kecurangan yang telah teridentifikasi. Selanjutnya ada lampiran 4 PSP 300 SPP. PSP 300 ini mengatur tentang kewajiban pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan LHP untuk pemeriksaan keuangan pemeriksaan kinerja dan PDIT. Fungsi LHP, terdapat 4 fungsi LHP yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Tujuan pemeriksa menerapkan standar pelaporan. Pertama, merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh. Yang kedua, mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya ada ketentuan LHP. Adapun ketentuan LHP yang pertama yaitu keharusan menyusun LHP. Ini dibuat secara tertulis, tersusun sistematis dengan tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Adapun unsur LHP, yang pertama pernyataan pemeriksaan sesuai standar, tujuan, lingkup, dan metodologi, kesimpulan, temuan pemeriksaan, rekomendasi pemeriksaan, tanggapan yang bertanggung jawab, dan penandatanganan LHP. Selanjutnya, pelaporan informasi rahasia ini ada 2. Yang pertama, memberikan informasi atas kerahasiaan laporan rahasia sesuai sifat dan ketentuan. Yang kedua, kerahasiaan informasi mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dan yang selanjutnya, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang pertama, pantauan periodik oleh BPK dan menyampaikan setiap hasil. Dan yang kedua, tujuan peningkatan efektivitas pelaporan guna memperbaiki tata kelola. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.